Nah, ini kita akan bahas sekarang kinerja saham perusahaan milik Crazy Rich Dunia. Sebetulnya seperti apa sih gitu ya kinerja dari perusahaan yang terus merosot di tahun ini? Pertama kita lihat dulu ada Meta nih. Nah, kinerja Meta memang kalau kita lihat cukup mengecewakan ya. Kalau kita lihat pada Kamis 27 Oktober 2022, harga sahamnya ini sudah anjlok 25% ke level 97,94 dolar Amerika dan ini menjadi yang terendah jika dibandingkan sejak tahun 2016. Jadi jika menarik hingga awal tahun lalu harga Meta ini sudah jatuh lebih dari 70% ya dan penjualan saham tersebut terjadi setelah pendapatan kuartalan perusahaan ini dilaporkan menurun lebih dari 4% dibandingkan tahun lalu, yakni menjadi 27,7 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan tersebut menjadi kuartal kedua yang kinerjanya mengecewakan. Tapi bukan hanya itu, laba perusahaan juga turun ini mencapai 52% atau hanya menjadi 4,4 miliar dolar Amerika. Dan Meta ini memperkirakan kinerja buruk ini masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun, yakni antara 30 miliar dolar Amerika hingga 32,5 miliar dolar Amerika atau ini adalah di bawah harapan analis sebesar 32,2 miliar dolar Amerika. Dan Reality Labs, unit yang merupakan pengembang VR dan teknologi AR untuk proyeksi metaverse juga membukukan kinerja buruk, yakni merugi sebesar 9,4 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang tahun 2022. Tapi ini kalau dilihat-lihat Zuckerberg tetap akan melanjutkan proyek ambisius dunia digital itu di tengah kerugian perusahaan yang kalau kita lihat nih cukup besar gitu ya. Dan selanjutnya ini kita lihat juga kinerja dari perusahaan Tesla miliknya Elon Musk. Tesla Inc. ini melaporkan penjualan jauh di bawah proyeksi pada kuartal 3 2022 dan hal ini disebabkan terjadinya hambatan pada proses produksi dan juga pengiriman. Dilansir dari Bloomberg pada Kamis 20 Oktober 2022, Chief Executive Officer Tesla Elon Musk ini berusaha untuk meyakinkan para investor bahwa permintaan mobil ini sebetulnya memang tetap kuat meskipun perekonomian tengah goyah di tengah ancaman resesi. Jadi meski demikian perusahaan beralasan melesetnya penjualan ini disebabkan oleh kendala pengiriman kendaraan pada akhir kuartal dan juga Tesla mengatakan pertumbuhan laba tertekan oleh kenaikan biaya terkait dengan dua pabrik terbarunya. Tapi kendati demikian, Tesla mengungkapkan pendapatan kuartal 3 2022 ini naik menjadi 21,5 miliar dolar Amerika. Ini angkanya di bawah proyeksi analis sebesar 22,1 miliar dolar Amerika. Sementara itu untuk laba ini tidak termasuk beberapa item naik gitu ya menjadi 1,05 dolar Amerika per saham melampaui proyeksi sebesar 1,01 dolar Amerika per saham. Nah, saham Tesla memang nih kalau kita lihat anjloknya sudah berada di 35,13% di sepanjang tahun ini karena sentimen dari rencana Elon Musk ini yang rame banget ya kemarin gitu sempat ada kisruh soal pembelian Twitter lalu juga kekhawatiran atas perlambatan ekonomi, lonjakan inflasi dan juga kenaikan suku bunga. Dan selanjutnya kita akan bahas lagi nih bahas tentang kinerja perusahaannya Amazon. Amazon ini adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang mencatatkan kinerja buruk di kuartal 3 2022 di mana kalau kita perhatikan pendapatan operasional Amazon ini anjlok sekitar 48,98 secara tahunan karena kebiasaan berbelanja pasca pandemi dan juga kenaikan inflasi. Berdasarkan laporan kinerja di kuartal 3 2022, Amazon ini mengungkapkan pendapatan operasionalnya menjadi turun gitu ya, jadi 2,5 miliar dolar Amerika. Padahal kalau kita lihat di kuartal 3 2021 pendapatan Amazon ini mencapai 4,9 miliar dolar Amerika. Nah, dengan adanya kabar kerugian Amazon di kuartal 3 2022 ini tentunya kan sahamnya menjadi terdampak ya dan saham perusahaan ini ikut ambles gitu ya, sekitar 37,97% secara year to date. Jadi selama pandemi ini Amazon menghabiskan miliaran untuk mengandalkan jaringan dan perusahaan juga terpaksa menutup lalu juga menunda rencana karena penjualan e-commerce tahun ini memang tidak seperti yang diharapkan ya, tidak seperti tahun lalu begitu. Selanjutnya kita akan bahas kinerja dari Alphabet. Nah, perusahaan induk Google Alphabet ini melaporkan pendapatan di kuartal ketiga tahun ini yang memang lebih lemah dari perkiraan dan juga ini akan mengurangi pertumbuhan jumlah karyawan. Wah, ini akan ada PHK berarti ya. Nah, secara year to date saham Alphabet ini telah merosot sebesar 33,53% gitu ya. Tapi pertumbuhan pendapatan pun melambat 6% dari 41% di tahun sebelumnya karena menurunnya pendapatan dari iklan digital. Nah, laporan pendapatan Alphabet ini menandai awal yang kurang menyenangkan gitu ya untuk
pekan laporan pendapatan Big Tech bagi investor yang memang berfokus pada pasar iklan digital. Jadi ini lagi-lagi menjadi sentimen negatif di mana perusahaan tidak dapat memberikan perkiraan mengingat volatilitas dalam pengeluaran dan juga kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi saat ini. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai kinerja dari Microsoft. Nah, perusahaan melaporkan pendapatan bisnis komputasi awan atau cloud yang lebih lemah dari diharapkan ini pada kuartal pertama gitu ya, dan juga di kuartal kedua dan kuartal ketiga tentunya ini sebagai tanda buruk begitu ya, dan setelah bertahun-tahun gitu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, Microsoft ini membukukan kenaikan sebetulnya kalau secara penjualan dan juga tapi juga lambat kalau dihitung dalam waktu 5 tahun gitu. Nah, permintaan untuk komputer pribadi dan juga laptop ini turun terbukti pada kinerja Microsoft karena bisnis Windows-nya ini dalam tahun ini aja merosot 15%. Jadi ini artinya perubahan haluan yang tajam setelah kita berbulan-bulan gitu ya penjualan dipicu pandemi yang didorong oleh orang-orang yang memang bekerja dan belajar dari rumah. Nah, jika kita bicara sahamnya, ini secara year to date, ini Microsoft ini telah mengalami penurunan atau koreksi sebesar 29,87%.